Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Irna di Irna Dewi Official. Perkenalkan, nama aku Irna. Buat teman-teman yang baru mampir di video aku, di sini aku mau review sebuah produk yaitu Sika. Dan aku sebut di sini Sika aja ya guys. Jadi di sini adalah produk pertama aku untuk Sika ini, dan ini adalah produk lokal. Pertama kali tahu ada produk ini, jadi aku langsung coba gitu. Dan kebetulan aku udah coba sekitar 1-2 minggu gitu untuk nge-review produk ini sepenuhnya gitu ya guys. Di sini aku coba produk Sika yaitu A Tint of You atau tinted moisturizer gitu, dan ini adalah tinted moisturizer pertama yang pernah aku pakai. Selama ini tuh aku nggak pernah tertarik pakai tinted moisturizer. Dan gimana sih hasilnya di muka aku dan seperti apa sih produknya. Jadi sebelumnya aku bakal jelasin dulu buat teman-teman yang belum familiar sama tinted moisturizer. Jadi tinted moisturizer itu lebih kepada moisturizer yang ada tint warnanya gitu ya. Tapi untuk dibilang ini moisturizer sepenuhnya enggak ya guys, karena dia lebih ke alas bedak kalau menurut aku. Tapi dia nggak bisa disamain sama foundation, BB cream, CC cream ataupun kayak cushion gitu. Dia nggak sama karena dia konsistensinya itu lebih cair daripada foundation, BB cream, cushion gitu. Jadi kalian jangan berharap dia bakal bisa menutup dengan sempurna noda-noda bekas jerawat, kayak under eye yang menggelap dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau kemerahan sedikit masih bisa ketolong lah ya pakai tinted moisturizer. Tapi kalau misalnya kalian berharap untuk ditimpa lebih banyak lagi produknya di wajah kalian untuk nutupin bekas jerawat dan lain sebagainya, kalian jangan berharap kayak gitu ya guys. Jadi cocok banget buat kamu yang pengen alas bedak yang ringan, terus pengen terlihat no makeup look gitu ya. Tapi di sini ada satu catatan, nanti bakal aku kasih di akhir review ya guys. So di sini aku mau tunjukin dulu produknya ke kalian seperti apa, dan silahkan dilihat. Oke guys, ini Sika A Tint of You Natural Glow Weightless Tinted Moisturizer. Dia udah teruji dermatologi, non comedogenic, dan di sini ada cara penggunaannya dan juga ingredientsnya. Dan yang pertama itu ingredientsnya adalah water guys, dan dia ada glycerinnya. Jadi pasti nanti konsistensinya bakal cair dan melembabkan. Ini dia bentukannya guys. Sika ini bentuknya estetik banget ya guys, warnanya juga nude, lucu, tapi dia berat banget loh guys, karena dia packagingnya ini dari kayak gelas gitu ya, atau keramik gitu. Jadi kalau kalian yang ceroboh hati-hati bisa pecah, tapi jangan sampai ya guys. Nah ini dia pakai pump, dan pumpnya itu pakai sistem lock, jadi kanan kiri gitu. Dia bisa di lock ke kanan atau di unlock ke kiri, dan ini konsistensinya cair gitu, bener-bener water based banget, liquidy banget, tapi dia ada tintednya gitu. Dan warna yang aku pakai ini medium, dia ada 3 warna aja, light, medium, dan deep. Dan ini dia lumayan gampang diratain kalau pakainya tipis-tipis, tapi kalau pakainya tebal agak susah ya. Nah, dan di sini aku bakal tunjukin kalian bagaimana cara aku mengaplikasikannya. Di sini muka aku udah pakai sunstick yang base-nya itu silikon guys, dan di sini udah pakai juga primer anti oil gitu ya aku. Dan di sini aku shake dulu sebelum dipakai. Aku cuman pakai 1 pump di video ini untuk 1 wajah. Jadi setengah wajah aku berarti setengah pump ya guys. Ini aku ratain ke setengah wajah aku, dan di sini aku bakal pakai tangan aku buat meratakan tinted moisturizer ini. Sebenarnya kalau aku pakai sehari-hari untuk 1 wajah itu aku cuman butuh setengah pump aja guys, nggak sebanyak ini. Karena kalau kebanyakan diratainnya itu agak susah karena dia akan streak atau garis-garis gitu. Makanya di sini finishingnya harus kita tap-tap gitu biar dia cepet ngeset. Jadi di tap-tap aja. Kenapa nggak pakai spons? Nanti dia bakal keserap banyak guys di sponsnya. Dia ini menghidrasi banget ya. Setelah aku pakai tuh rasanya benar-benar lembab gitu guys di muka aku. Waktu awal pakai memang kerasa banget kalau kita pakai makeup. Tapi kalau kalian pakainya tipis aja itu ringan banget rasanya. Jadi di sini jangan pakai tebal-tebal ya guys. Nah kalian bisa lihat perbandingannya kanan dan kiri. Yang udah dipakein itu warna kulitku jadi kelihatan lebih rata. Nah ini aku udah pakai semua ke seluruh wajah aku. Memang bekas jerawat itu belum tertutupi ya, dan memang ini fungsinya bukan menutupi noda-noda di wajah kalian, hanya meratakan warna kulit dan menghidrasi kulit sih kalau menurut aku ya. Dia ini water based dan kandungannya itu ada gliserin, ada asam hyaluronat, asam salisilat, mentega shea, dan ekstrak chamomile. Di sini aku pakai spons kering untuk mengangkat excess moisturize yang kelebihan di wajah aku, karena wajahku oily di bagian T-zone-nya ya guys. Jadi aku pakai spons kering biar dia tuh lebih ngeset dan gak terlalu moisturize. Dan hasilnya aku ngeliatnya lebih matte gitu, tapi ada glow-nya tetap. Di sini aku uji pakai
liquid blush dan dia nggak geser sama sekali dan tetap bagus guys. Dan blushnya aku tetap rata dan nggak gompel-gompel gitu, pokoknya bagus deh. Oh ya, dia juga mengandung agen tabir surya dan melindungi terhadap UVA dan UVB, jadi dia cukup ya guys untuk melindungi kita dari sinar matahari, walaupun nggak disebutin berapa SPF-nya dan sebagainya. Ini wajah aku yang udah di set pakai bedak ya guys, jadi aku saranin buat teman-teman yang oily ataupun wajah kering juga, aku sih saranin tetap pakai bedak agar dia lebih tahan lama gitu ya dipakainya dan nggak mudah lengser. Di sini aku juga tes uji ya guys, nih aku habis dari luar rumah, nah aku pakai masker, dia tetap transfer ke masker aku dan ini lihat ya kalian keringetan, dan aku pakai tisu untuk melihat apakah dia transfer. Dia tetap transfer karena tadi kan aku pakai bedak, bisa jadi itu dari bedaknya juga, tapi memang tinted moisturizer ini tetap transfer ya guys. Tapi yang bisa kalian lihat dia nggak terlalu membahayakan bagi makeupku ya guys, karena dia masih bisa dikoreksi dengan jari gitu, dan kalaupun dikoreksi dengan jari dia nggak gompel gitu, nggak kontras. Dan yap, gitu doang koreksinya guys. Dan kalau kalian mau nambahin bedak juga bisa, tapi memang di lipatan-lipatan hidung ataupun yang bertekstur itu memang ada gumpalan-gumpalan gitu ya guys, mungkin dari bedaknya. Dan tinted moisturizernya juga kan dia lama-lama kayak mengendap gitu, tapi nggak berarti. Nah ini aku habis wudhu, kalian bisa lihat sendiri, karena mungkin tadi aku juga pakai bedak, jadi dia lebih tahan gitu ya, ketahanannya tuh dia nggak mudah lengser karena aku pakai bedak di sini. Nah ini dia hasilnya guys, mukaku tetap kelihatan glowing. Memang sih ada sedikit lengser di bagian hidung jelas, karena tadi aku juga pakai masker, pasti di bagian hidung itu paling kritis. Tapi so far so good. Oke guys, sekarang aku mau ngasih review produk Sika yang Tint of You ini. Nah untuk produk Sika ini yang aku jelasin di awal, kalau ini bukan foundation ya guys, jadi aku saranin kalian pakai tipis-tipis aja. Ini menurut aku bukan yang dipakai harus berlayer-layer, malah kalau berlayer-layer, kalau menurut aku pribadi itu hasilnya nggak bagus, karena dia lebih banyak moisturizernya, jadi dia gampang buat lengser dan gampang banget untuk gak tahan lama gitu lah ya istilahnya. Dia sifatnya bukan kayak foundation yang ngelok gitu, jadi kalian harus berhati-hati pakai ini. Tolong di treatnya itu sebagai moisturizer dengan tint ya guys, dia bukan alas bedak seperti foundation yang bisa dipakai berlayer-layer. Jadi saran aku adalah pakai tipis dan seperlunya aja. Dia cukup untuk meratakan warna kulit, dia tidak menutup noda-noda seperti bekas jerawat ataupun kemerahan yang meradang gitu ya. Kalau sekedar kemerahan yang tipis, dia masih bisa tersamarkan ya. Kayak orang mau pakai moisturizer aja, tapi dia pengen kulitnya itu kelihatan jauh lebih rata, lebih kelihatan proper gitu ya. Setelah beberapa kali aku pakai trial error, jadi aku udah tahu cara nge-treat tinted moisturizer di kulit kombinasi aku, khususnya yang bagian oily. Kalau teman-teman yang punya dry skin ataupun normal skin, insya Allah ini cocok ya guys. Bahkan kalau menurut aku kalian nggak perlu tambahin moisturizer lagi, karena dia kandungan gliserinnya itu lumayan bagus banget, tinggi gitu ya. Glycerin itu bisa melembabkan kulit kalian gitu. Karena dia kandungannya sudah moisturizernya tinggi, kalian pakai sunscreen yang memang kayak silikon gitu ya base-nya, dan bukan gel gitu, yang tingkat moisturizernya tuh nggak terlalu tinggi. Karena kalau sama-sama tinggi, khususnya kulit yang oily gitu, dia nggak akan tahan lama dan gampang banget buat lengser. Dia finishingnya itu kayak glowing gitu ya guys, jadi kayak agak sticky gitu, dan emang lembab gitu ya, bener-bener kayak pakai moisturizer, kayak bener-bener rich gitu ya di kulit kita. Kalau teman-teman yang punya kulit berminyak, aku saranin tetap pakai primer dan tetap pakai bedak. Ini memang tidak tahan lama ya guys, seperti foundation yang duduk rapi, anteng, bisa 24 jam, 16 jam. Ini nggak tahan lama, mungkin 3 jaman itu udah mulai kelihatan lengser kalau kalian tuh nggak pakai bedak atau nggak di set, khususnya kulitnya oily. Tapi aku tetap saranin sih, walaupun kulitnya kering, pakai sedikit tipis-tipis lah bedak tabur di bagian wajah kalian biar dia tetap lebih awet. Jadi aku bilang dia tuh nggak tahan lama, jadi mudah banget buat geser dan luntur gitu ya. Tapi bukan berarti itu jelek ya guys. Jadi nggak akan terlihat secara signifikan lengser atau lunturnya kalau kalian tuh memang pakainya seperlunya, sekenanya, setipis-tipisnya gitu. Jadi cuman untuk meratakan warna kulit aja. Kalau misalnya sudah mulai kelihatan crack di bagian under eye, bagian hidung, bagian lipatan bibir gini ya,
itu kalian cukup koreksi pakai jari kalian aja gitu. Dia nggak akan gompel ataupun kelihatan kontras gitu ya, warna kulit kita sama warna dari chin moisturizer ini gitu, karena kita kan pakainya tipis-tipis ya, atau kita touch up pakai bedak cueki kita gitu. Dia harus banget di retouch guys, apalagi kalau teman-teman yang hudu ya, kayaknya dia harus di retouch. Untuk packagingnya yang aku bilang tadi, dia nggak travel friendly karena berat gitu ya, tapi aku nggak masalah sih karena dia nggak gede-gede banget gitu juga, dan 35 gram ini pas kalau menurut aku ya. Dan dia estetik gitu loh kalau dipajang, tapi buat kita yang ceroboh ini hati-hati banget, apalagi yang suka dimainin sama anak-anak, dia bisa pecah. So be careful. Dan pumpnya ini walaupun dia ada sistem locknya, aku tetap bleber juga sih, nggak yang bersih-bersih banget gitu. Jadi kita harus sering-sering buat bersihin botolnya. Untuk harganya juga masih masuk ya guys, kalau menurut aku lumayan terjangkau. Harganya sekitar 150 ribuan dan isinya banyak. Kita pakai setengah pump aja itu buat semuka-muka itu bisa guys, jadi irit banget. Ini kalau menurut aku bisa dipakai buat orang tua yang kulitnya dry mungkin ya, dan buat remaja yang kulitnya oily yang tadi aku bilang tadi, untuk pakai tipis-tipis gitu ya, untuk sehari-hari daily ini enak banget buat dipakai. Tapi kalau menurut aku tetap aja ada plus minusnya ya. Yang pertama adalah dia ngeblendnya kita harus hati-hati karena dia kayak strik-strik, kayak gak ada garis-garis gitu. Kalau kita nggak sabar-sabar buat ngeratainnya, dia memang harus agak sabar ngeratainnya, kecuali kalau kamu pakai spons gitu ya, jadi gampang untuk ngeblendnya, tapi banyak produk yang akan terserap gitu. Kalau menurut aku ya, sepengalaman aku, karena aku ada bekas jerawat yang bekas meradang terus pecah, ada kulit keringnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya tekstur di kulit wajahnya, kayaknya ini nggak friendly banget gitu di teman-teman yang punya tekstur di wajah, karena dia akan ngumpul di bagian-bagian yang mungkin bercelah gitu ya. Dan itu harus kalian koreksi terus, kalian harus ngaca terus gitu, biar dia tuh bisa dikoreksi pakai jari kalian gitu. Walaupun bisa dikoreksi pakai jari gitu, tapi kalau menurut aku memang harus berhati-hati buat temen-temen yang punya wajah bertekstur. Kalau dari Instagramnya, alhamdulillah ini udah BPOM dan halal certified guys. Oke guys, kalau menurut aku produk Jessica ini bagus ya guys. So far so good. Dan kalau temen-temen pengen coba, saya akan coba. Kalau udah nyoba, jangan lupa komen di bawah. Oke? Makasih teman-teman udah nonton video aku. Dan tunggu lagi review-review aku yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.